Halo Sobat Rebahan Produktif. Pernah terpikir nggak, daripada cuma jago makan kacang pas nonton bola, kenapa kita nggak jadi produsennya langsung? Nah, kali ini kita bakal membedah sebuah video edukatif yang menunjukkan cara menanam kacang tanah dengan metode yang sangat smart tapi tetap receh. Siapkan catatan, karena ini bukan sekedar tanam-tanam biasa. Aktivitas pertama yang dilakukan di video ini adalah memberikan perlakuan VIP pada benih kacang. Alih-alih langsung lempar ke tanah, yang seringkali berakhir jadi camilan semut, si abang menggunakan kotak plastik dan tisu yang dibasahi. Kacang diletakkan di antara dua lapis tisu basah, lalu ditutup rapat. Tujuannya, menciptakan kelembapan sempurna di suhu sekitar 20 derajat Celcius. Hasilnya, cuma butuh waktu sekitar 3 hari buat si kacang bangun dan mengeluarkan kecambah. Ini tips cerdas buat kalian yang gak sabaran. Coba tulis di kolom komentar, siapa yang baru tahu kalau tisu basah bisa jadi bidan buat kacang tanah? Atau kalian punya cara rahasia lain buat nyemai benih? Share yuk! Setelah 20 hari, si kacang yang udah jadi bibit gagah ini harus pindah kos ke wadah yang lebih besar. Di sini ada poin menarik. Alih-alih pakai pot mahal, si kreator menggunakan ember atau tong minyak bekas. Satu ember ini cukup luas untuk menampung 5-6 bibit kacang per baris. Tapi jangan asal isi tanah. Rahasia kesuksesan di video ini adalah campuran tanah kebun dengan 50% pasir. Kenapa harus pakai pasir? Biar tanahnya tetap gembur dan gak keras kepala, alias bantet. Tanah yang renyah, porous ini krusial banget buat langkah ajaib selanjutnya. Nah, setelah penantian panjang, akhirnya si cantik kuning muncul juga. Kalau kalian lihat bunga-bunga kecil berwarna kuning mulai bermunculan di antara dedaunan hijau, itu tandanya tanaman kacang kita sudah masuk fase puber, alias siap berbuah. Tapi ingat, di sini banyak pemula yang sering terkecoh. Kalian pikir setelah berbunga tinggal duduk manis nunggu panen? Oh, tentu tidak semudah itu, Ferguson. Poin penting, menu spesial lumpur nutrisi. Begitu bunga-bunga ini muncul, si tanaman bakal haus nutrisi. Strategi cerdas yang dilakukan di video ini adalah memberikan pupuk ampas kedelai. Caranya unik. Ampas kedelai dicampur dengan tanah, lalu diaduk-aduk sampai teksturnya jadi seperti lumpur. Ini bukan buat main becek-becekan ya, tapi ini adalah skincare premium buat akar kacang kita. Edukasi Pro, mengenal sang jarum ajaib, Ginofor. Sekarang dengerin baik-baik, karena ini bagian paling jeniusnya. Kacang tanah itu tanaman yang agak pemalu. Bunganya di atas, tapi buahnya mau tumbuh di bawah tanah. Setelah bunga layu, akan muncul tangkai panjang yang disebut jarum buah, Ginofor. Nah, aktivitas yang dilakukan di video adalah menimbun jarum-jarum yang menggantung itu dengan campuran lumpur pupuk tadi. Kenapa? Karena kalau jarum-jarum ini tidak tertutup tanah, mereka nggak akan pernah berubah jadi polong kacang. Jadi, pastikan semua jarum yang intip-intip keluar itu tertutup rapi, supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah dengan sukses. Tanpa langkah ini, ember kalian cuma bakal berisi akar doang, bukan kacang. Melakukan proses ini sebenarnya sangat menenangkan hati dan kantong. Kita belajar bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang berharga, kita harus paham karakteristik uniknya. Menanam kacang di ember benar-benar membuktikan kalau berkebun itu nggak butuh manajemen yang ribet atau lahan luas. Cukup dengan ketelitian kecil saat fase berbunga ini, kalian sudah selangkah lagi menuju pesta kacang rebus bareng keluarga dan anak-anak di rumah. Pokoknya, biarkan si jarum masuk ke kamarnya di dalam tanah, dan sisanya, biarkan waktu yang bekerja. Nah, inilah detik-detik yang paling bikin deg-degan selain nungguin balasan chat dari gebetan. Waktunya panen. Setelah sekian lama kita merawat, menyiram, dan melakukan operasi penimbunan jarum buah, sekarang saatnya kita lihat apa yang ada di balik tanah ember kita ini. Apakah isinya beneran kacang atau cuma harapan palsu? Mari kita bongkar. Poin penting, tanaman anti ribet, hasil selangit.
Satu hal yang paling menarik dari aktivitas ini adalah kenyataan bahwa kacang tanah itu sangat mudah ditanam. Seperti yang kita lihat di sumbernya, tanaman ini pada dasarnya tidak butuh manajemen atau perawatan yang rumit. Cukup dengan menanam beberapa butir saja, kalian bisa mendapatkan hasil yang rasanya nggak habis-habis buat dimakan sendiri. Ini benar-benar definisi investasi receh tapi untung gede. Edukasi dan inspirasi, lebih dari sekadar kacang. Tapi dengerin deh, manfaat menanam kacang di rumah itu bukan cuma soal dapat stok camilan gratis buat nonton bola. Poin yang sangat menginspirasi adalah tentang pengalaman dan kegembiraan dalam menanam itu sendiri. Aktivitas panen ini adalah momen sempurna untuk dilakukan bersama anak-anak di rumah. Bayangkan wajah antusias mereka saat menarik tanaman dari tanah dan menemukan harta karun polong kacang yang bergelantungan. Ini adalah cara edukasi terbaik untuk mengenalkan alam kepada mereka, sekaligus menciptakan memori indah yang gak bisa dibeli di supermarket. Gimana sobat? Puas banget kan lihat hasil panen dari ember bekas tadi? Coba tulis di kolom komentar, siapa yang sudah gak sabar mau langsung bongkar gudang cari ember buat praktek? Dan buat yang sudah pernah panen, biasanya kacang hasil tanam sendiri kalian masak apa sih? Rebus, sangrai, atau langsung ludes pas baru matang? Kasih tahu kita ya. Nah, sobat rebahan, sebelum kita akhiri sesi bedah kacang kali ini, ada satu poin penting yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Aktivitas menanam di ember ini sebenarnya bukan cuma soal dapat camilan gratis buat temen nonton film, tapi ini adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar, ketahanan pangan dari teras rumah. Bayangkan deh, kalau setiap dari kita punya 1 atau 2 ember tanaman di rumah, kita nggak bakal terlalu pusing kalau harga-harga di pasar lagi naik darah. Seperti yang kita lihat tadi, kacang tanah itu adalah tanaman yang sangat mudah ditanam dan tidak butuh manajemen yang rumit. Bayangkan, cuma modal barang bekas dan sedikit ketelatenan, kalian bisa menghasilkan kacang yang seolah nggak habis-habis buat dimakan sendiri. Kita sedang membangun kemandirian. Kita sedang membuktikan bahwa untuk menjadi produktif, kita nggak butuh lahan berhektar-hektar atau alat canggih. Cukup dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, kita sudah bisa menjaga dapur kita tetap aman. Yuk, mulai sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi buat bilang nggak punya lahan atau nggak bisa berkebun. Video ini membuktikan kalau dengan sedikit kreativitas dan bantuan tisu toilet serta ember bekas, siapapun bisa jadi juragan kacang di rumah sendiri. Mumpung sebentar lagi masuk musim tanam, yuk buru-buru simpan, bookmark informasi ini, biar nggak lupa pas mau eksekusi nanti. Terima kasih sudah menyimak bedah aktivitas cerdas ini sampai habis. Sampai jumpa di konten produktif tapi santai berikutnya. Salam kacang rebus.